Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli berkali. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya kawan-kawan sekalian, yang dimana perkenalkan sebelum saya memulai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dengan NIM 2321508038, yang dimana saya di sini ingin mempresentasikan atau melaksanakan tugas saya di mata kuliah Qawaid Fikih dan dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH, yang dimana saya di sini ingin melaksanakan tugas saya di mata kuliah Qawaid Fikih, yaitu tentang analisis fatwa MUI nomor 11 tahun 2020 tentang bedah plastik. Nah, di PPT saya yaitu sebagaimana analisis fatwa MUI nomor 11 tahun 2020 tentang bedah plastik. Nah, sebelum saya masuk, tentu yang pertama adanya pendahuluan atau latar belakang. Kenapa sih MUI mengeluarkan fatwa ini tentang bedah plastik? Dan nah, di sini kita bisa lihat fatwa MUI nomor 11 tahun 2018 tentang hukum bedah plastik atau bedah plastik ini. Nah, di sini dikeluarkan sebagaimana atau sebagai panduan umat Islam di Indonesia. Karena jikalau kita lihat, banyak sekali dari orang-orang yang ada di Indonesia, terutama umat Muslim, melakukan bedah plastik atau operasi plastik. Nah, di sini kita akan menganalisis tentang fatwa MUI ini. Nah, di sini menanggapi masyarakat praktik bedah plastik di masyarakat Indonesia sendiri. Nah, di sini makanya fatwa MUI ini keluar karena menanggapi maraknya praktik bedah plastik yang ada di masyarakat Indonesia ini. Nah, di sini ada definisi bedah plastik, yang dimana bedah plastik ini adalah tindakan medis untuk memperbaiki atau meregenerasi atau merekonstruksi jaringan tubuh, yang mana jika kita bisa lihat atau ada dari suatu wajah kita ini rusak, itu bisa di operasi plastik atau di bedah di operasi plastik. Dan juga terdiri dari dua jenis utama, yang dimana yang pertama yaitu bedah rekonstruktif atau mengatasi kelainan atau kerusakan seperti yang ada di organ tubuh kita. Nah, yang juga ada bedah kosmetik, jadi untuk mempercantik. Jadi bedah plastik ini bukan hanya untuk mengatasi kelainan ataupun kerusakan yang ada di tubuh, akan tetapi juga bisa untuk mempercantik atau memperbagus kembali itu yang ada di tubuh. Nah, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu landasan hukum dalam hukum Islam, yang dimana kita dalam hukum Islam tentu ada landasan di sini. Yang pertama yaitu Al-Quran, surah An-Nisa ayat 119 tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Ya, di sini juga ada hadis terkait larangan merubah ciptaan Allah, ataupun kadang fikih juga kemudaratan dan kemaslahatannya. Nah, di sini saya akan membuka di fatwa MUI mengenai landasan hukumnya. Nah, di sini kita bisa melihat
Di sini kawan-kawan juga bisa melihat, silakan mungkin kawan-kawan kurang jelas di antara penjelasan saya, kawan-kawan bisa melihat juga di fatwa MUI ini. Di sini banyak sekali tentang dalil-dalil yang menanggapi tentang hal ini, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tin ayat 95. Nah, di sini saya bacakan sedikit ya. Yang dimana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga ada di sini juga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 119 seperti yang tadi dijelaskan di fatwa MUI. Di sini banyak sekali dalil-dalil yang mengenai tentang landasan hukum mengenai bedah plastik ini. Nah, saya lanjut ke PPT PowerPoint saya. Nah, di sini kita lanjut, yaitu mengenai hukum bedah plastik menurut fatwa MUI ini. Nah, ini yang kita harus pahami ya, karena di sini ada hukum asal atau haram dan juga bedah yang diperbolehkan atau mubah dan juga yang diharamkan. Nah, di sini ada kita bedah masing-masing. Yang pertama yaitu hukum asal atau haram. Nah, prinsip dasar mengubah ciptaan Allah adalah dilarang. Nah, larangan taghir atau perubahan terhadap kalkilah ciptaan Allah. Di sini juga ada bedah yang diperbolehkan. Nah, di sini kita bisa melihat ada bedah yang diperbolehkan dan juga yang bedah yang diharamkan. Apa sih itu? Nah, di sini kita bisa melihat contohnya nih, seperti kita lihat ya, contoh bedah yang dimubah atau dibolehkan. Di sini yang pertama yaitu menghilangkan cacat bawaan. Nah, di sini kita bisa melihat menghilangkan cacat bawaan, atau contohnya itu seperti bibir sumbing atau kelainan jari. Jadi itu yang memang sudah ada dari lahir, seperti itu. Jadi kayak gini, bukan sudah dari lahir, maksud saya itu seperti ini, menghilangkan cacat bawaan yaitu bibir sumbing dan kelainan jari. Yang kedua yaitu mengembalikan fungsi organ tubuh, contohnya rekonstruksi setelah kanker. Nah, di sini banyak sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita ambil dari bedah yang mubah atau yang dibolehkan ini. Yang ketiga yaitu menghilangkan bekas luka atau kecelakaan, contohnya luka bakar yang parah. Nah, yang keempat yaitu mengetahui mengembalikan bentuk normal, bukan memindah, contohnya operasi hidung untuk perbaikan fungsi pernapasan. Nah, seperti ini. Jadi bedah yang dibolehkan yaitu ketika halnya hidung ini dioperasi plastik karena ada suatu hal atau penyebab, seperti halnya ini tadi contohnya yaitu operasi hidung untuk perbaikan fungsi pernafasan. Jikalau tidak bernapas dan sehingga itu bisa mendatangkan kemudaratan, nah itu yang dimubahkan. Seperti ini maksud dari ini. Nah, juga kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu bedah yang diharamkan. Nah, apa sih itu bedah yang diharamkan atau operasi yang diharamkan? Nah, kita bisa melihat kembali, yaitu yang pertama yaitu bertujuan untuk memperindah atau mempercantik semata. Nah, ini contohnya itu facelift, sedot lemak untuk penampilan. Nah, itu yang tidak dibolehkan, sedot lemak atau mempercantik wajah atau memperganteng wajah, dioperasi plastik buat ganteng wajahnya. Nah, itu yang diharamkan di fatwa MUI ini. Yang kedua yaitu bertujuan menyerupai lawan jenis, terkait larangan tasyabuh menyerupai lawan jenis. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan bahaya yang lebih besar, contohnya risiko kesehatan yang signifikan. Apalagi kita banyak melihat dari kasus-kasus yang ada ketika halnya mengoperasi plastik itu untuk banyak kasus-kasus yang ada mengoperasi plastik yang mengenai tentang kecantikan itu, seperti banyak kasus yang terjadi yang itu bermasalah setelah operasi plastik.
Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menimbulkan bahaya yang lebih besar, risiko kesehatan yang signifikan, bertujuan untuk menyerupai orang kafir dengan orang tasyabun bil kufar. Nah, mengandung unsur penipuan, gharar dalam konteks pernikahan. Nah, di sini menimbulkan bertujuan menyerupai orang kafir, apalagi ketika operasi plastik bertujuan untuk menyerupai orang kafir. Itu yang sangat diharamkan ya, guys ya. Nah, di sini ya yang keempat yaitu rekomendasi MUI yang dimana pemerintah diminta melakukan pengawasan terhadap praktik bedah plastik. Nah, yang kedua yaitu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan mempertimbangkan aspek medis dan syar'i. Nah, di sini fatwa ini itu bermaksud untuk bagaimana masyarakat ini berhati-hati dan mempertimbangkan dalam aspek medisnya dan juga syar'inya. Karena operasi plastik itu kan di sini memperjelas, fatwa ini memperjelas yang mana yang sudah yang haram dan juga yang mubah atau yang dibolehkan. Nah, yang keempat yaitu perlu adanya edukasi tentang batasan bedah plastik yang diperbolehkan dan diharamkan. Jadi mengedukasikan tentang batasan bedah plastik ini yang diperbolehkan dan juga diharamkan. Karena kan bisa kita tahu bahwasanya tadi kita lihat bedah plastik yang dibolehkan dan diharamkan. Jadi dari pemerintah atau dari pemerintah itu mengedukasikan bahwasanya batasan bedah plastik itu yang diperbolehkan dan diharamkan itu seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kita sudah masuk di kesimpulan. Nah yaitu yang pertama, bedah plastik ini tidak sepenuhnya haram atau halal. Nah, di sini kan kita bisa lihat yaitu bedah plastik ini kan tidak sepenuhnya ini dia haram ataupun halal ataupun dibolehkan. Karena kan kalau dia terjadi haram tuh karena memang ingin mempercantik atau memperganteng wajahnya, tidak seperti yang kalau halal kan pasti ada sesuatu yang dibolehkan sehingga dia bisa mengoperasi plastik itu, hal itu. Lalu penilaian bergantung pada konteks. Nah, di sini kita melihat penilaian bergantung pada konteksnya, tujuan dan kondisinya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa konteks dan tujuannya dan kondisinya itu berbeda. Dan juga diperbolehkan untuk perbaikan fungsi dan mengatasi cacat. Nah, ini yang dimaksud tadi, yang mubah. Ini yang dimaksud mubah, diharamkan jika dibolehkan untuk perbaikan fungsi dan mengatasi cacat. Lalu diharamkan jika hanya untuk kecantikan, melanggar fitrah. Jadi seperti ini, sesuatu yang telah diberi Allah kepada kita, maka itu yang harus disyukuri, bukan untuk dirubah kembali. Beda halnya dengan konteks yang bedanya dengan konteks tertentu atau tujuan tertentu dan kondisi tertentu. Nah, jikalau sudah itu yang diberi Tuhan kepada kita, yang sudah diberi Allah kepada kita, maka itu yang seharusnya disyukuri, tidak bisa dirubah, tidak boleh dirubah karena diharamkan jika. Nah, di sini kan dikatakan diharamkan jika hanya untuk kecantikan atau melanggar fitrahnya yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke berapa ini sudah? 3, 4, yang kelima. Nah, di sini kesimpulan yang kelima yaitu Islam menekankan keseimbangan antara kemajuan medis dan nilai-nilai agama. Jadi bukan hanya medis, akan tetapi juga nilai-nilai agama harus dimasukkan di dalamnya. Apalagi kita sebagai umat Islam jangan sampai atau tidak mengetahui akan hal ini. Apalagi ketika kita melihat suatu kondisi hal tertentu, nah kita tahu akan hal ini.
Nah, yang lima yaitu prinsip utama. Ya, prinsip utama yaitu menjaga fitrah, menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi eh, kesimpulan dari presentasi saya mengenai Fatwa MUI nomor 11 tahun 2018 tentang hukum tentang bedah plastik. Nah, sini kita bisa melihat slide selanjutnya yaitu referensi dari Fatwa MUI ini nomor 11 tahun 2018 tentang hukum operasi plastik. Yang pertama yaitu Al-Quran dan terjemahan, dan juga kitab-kitab hadis sahih, dan juga literatur fikih kontemporer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya manusia, pasti salah. Nah, oke, itu saja dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.